mindset ya. Nah, minggu lalu kita bertemu lewat Zoom. Minggu kali ini kita akan menayangkan video YouTube sekolah minggu lagi. Ayo adik-adik yang ada di rumah semuanya udah siap kan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Nah, untuk membuka acara ibadah kita terlebih dahulu angkat satu lagu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Ibadah kita, adik-adik di rumah, kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami sampai saat ini. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh beribadah Tuhan saat ini, sekalipun saat ini kami dihubungkan lewat jaringan Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik semua, biar kita lebih bersemangat, kita mau angkat satu lagi lagu pujian yang berjudul Jangan Lelah. Kita mau angkat satu lagu pujian, Yesus Sayang Padaku. Walau ku kecil lemah.
Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Bapa karena Engkau banyak berkati kami hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah kami Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami Bapa. Amin. Nah adik-adik, ayat Alkitab untuk kita pada hari Minggu ini yaitu tertulis di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Abang bacakannya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ayat sampai 16. Isinya seperti ini. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi adik-adik, itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Nah adik-adik, abang mau cerita. Dulu waktu Yesus masih berada di bumi, Yesus itu sering dikecam, diejek karena telah bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat. Karena Yesus bergaul dengan anak-anak, pemungut cukai, dan juga orang-orang yang berdosa. Jadi sebagian orang termasuk murid-murid Yesus berpendapat bahwa Yesus seharusnya tidak bergaul dengan orang-orang tersebut. Mereka berpikir bahwa Yesus harusnya bergaul dengan orang-orang saleh, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, biar derajat Yesus itu dinaikkan. Tapi pikiran manusia itu berbeda dengan pikiran Yesus. Yesus berpikir bahwa dia datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang telah berdosa agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi Yesus bergaul dengan mereka agar mereka yang telah berdosa itu diselamatkan. Jadi dia tidak perlu meningkatkan kedudukannya karena dia adalah Allah yang punya kuasa atas langit dan bumi. Jadi dia tidak perlu meninggikan dirinya kepada orang-orang yang ada di bumi. Dia hanya ingin berbicara kepada orang-orang yang paling membutuhkan dirinya. Jadi adik-adik, ketika para murid Yesus menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya, Yesus sangat marah dan dia berkata kepada mereka, "Kenapa kau menghalangi anak-anak itu datang kepadaku? Sebab orang-orang yang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah." Nah adik-adik, untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga, kita itu harus selalu rendah hati dan percaya. Karena orang-orang yang seperti mereka itulah yang akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita itu harus selalu rendah hati dan tidak sombong. Di sini abang akan membacakan sebuah cerita tentang seekor katak yang sombong. Jadi adik-adik, ceritanya seperti ini. Di sebuah danau hiduplah sekelompok binatang yang menggantungkan hidupnya dari air danau tersebut. Tetapi pada suatu saat bencana kekeringan melanda daerah itu sehingga air danau itu menjadi kering. Banyak binatang yang mati. Akhirnya mereka bermusyawarah mencari jalan keluarnya. Sang katak yang sombong melontarkan sebuah usul. "Teman-teman, bagaimana jika kita pindah dari neraka ini? Bicaramu gampang, teman, tetapi bagaimana caranya? Kita akan meminta bantuan bangau-bangau untuk membawa kita menuju daerah yang lebih subur. Aku akan meminta bangau mencengkram sebatang kayu. Sementara itu, kita akan menggigit kayu tersebut." Demikianlah burung-burung bangau terbang dan masing-masing mencengkram sebatang kayu. Sementara itu, binatang yang lain bergantungan. Mereka terbang melintasi langit yang bersih. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun terdecak kagum. Mereka berseru, "Bukan main, siapa yang memiliki ide seperti itu?" Mendengar pujian itu, sifat asli katak yang sangat sombong dengan lantang yang menjawab, Aku. Begitu ia berbicara, gigitannya pada sebatang kayu tersebut terlepas sehingga tubuhnya meluncur jatuh ke tanah dan katak itu pun mati. Jadi itulah hukuman untuk katak yang senang dipuji. Nah adik-adik, dalam cerita ini kita bisa belajar bagaimana kita hidup untuk tidak sombong. Dalam kehidupan itu kita membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu hendaknya kita bersikap rendah hati dan selalu tidak sombong.
Karena kesombongan itu membuat kita tidak dapat menghargai orang lain. Demikian firman Tuhan untuk kita. Kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini di dalam doa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kiranya Bapak firman ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Agar setiap hal yang telah kami jalani bisa berjalan di dalam Engkau Bapak. Kiranya berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang selalu melindungi kami dalam setiap hal yang telah kami lakukan Bapak. Bapak kiranya Engkau berkatilah selalu kami dan juga adik-adik kami ini Bapak, agar mereka tumbuh di dalam Engkau dan selalu menjalankan apa yang telah Kau perintahkan kepada mereka Bapak. Mereka tidak hidup di dalam kesombongan, tetapi mereka hidup di dalam Engkau Bapak. Kiranya berkat-Mu yang selalu melimpah dan terus melimpah kepada mereka Bapak. Terimalah doa kami Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Bapa, kami menutup ibadah kami ini, kiranya berkat-Mu yang selalu ada pada kami Tuhan, dan biarlah firman yang telah Kau turunkan kepada kami menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Kami tutup ibadah kami ini Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu, kita sama-sama mengucapkan doa yang diserahkan Tuhan Yesus kepada kita. Segala nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.